Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Savana Serpilayuan dari kelas 9B, nomor absen 8. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 3 Taman Sidoarjo. Di sini saya akan membuat produk pangan bioteknologi pangan konvensional, yaitu keju. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum IPA tentang bioteknologi pangan konvensional dan untuk lebih jauh mengetahui tentang bagaimana proses pembuatan keju dan manfaat yang ada di balik keju sebagai proses fermentasi. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau disebut juga dengan koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan paduan bakteri yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Untuk lebih detailnya lagi yuk kita simak videonya. Enjoy for watching. Untuk pembuatan keju di sini saya menggunakan hanya 3 bahan saja. 1. Substrat, yaitu susu. 2. Mikroorganisme asam laktat, yaitu bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di cuka. Bahan ketiga, saya menggunakan 1/4 sendok teh garam. Gunanya untuk mengawetkan, menambah cita rasa, dan memurnikan keju. Pertama-tama, kita tuangkan susu ke dalam panci. Kemudian rebus hingga mendidih. Dalam kondisi seperti ini, kita matikan kompornya. Setelah air susu mendidih, maka diberikanlah 4 sendok makan cuka. 1, 2, 3, 4. Diaduk sampai air dadi dan dadi terpisah. Oh ya, di sini saya memakai susu murni. Kalian bisa memakai susu seperti Ultramilk, Indomilk yang beli di supermarket sekitar. Kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, air susu yang diberi air cuka akan tampak seperti ini. Dadi dan air dadinya terpisah. Lalu saya saring. Setelah saya saring, air dadi dan dadinya tampak seperti ini. Lalu dadinya saya tiriskan ke piring. Setelah dadi ditiriskan ke dalam piring, kemudian ratakan. Lalu tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian aduk hingga rata. Tujuannya air dadi diberi garam adalah untuk menambah cita rasa dan mengikat kadar air dalam dadi. Setelah dadi dan garam tercampur rata, kemudian saya cetak di wadah yang bersih. Dan jangan lupa untuk ditekan-tekan. Setelah dadi dicetak seperti ini, lalu saya masukkan ke dalam plastik. Tujuannya untuk menghindari tetesan air saat dimasukkan di lemari es. Penyimpanannya kurang lebih 1-2 hari.
Oh ya, ini jangan disimpan di freezer, tapi disimpan di bawahnya freezer. Di bawah freezer seperti ini ya. Setelah kurang lebih 1-2 hari, maka kita lihat hasilnya. Tada! Jadi dapat saya simpulkan, dalam proses bioteknologi bahan konvensional yaitu keju, ada 4 proses penting, yaitu pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Dan di dalam keju dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka. Demikianlah video praktikum pembuatan produk bioteknologi pangan konvensional yaitu keju. Semoga video saya bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.